Intinya yang membuka itu siapa? Tangannya siapa? Tangannya sendiri ya. Yang memiliki kontrol diri siapa? Diri sendiri. Itu yang perlu kita ingat. Apapun ancaman dari luar, bagaimanapun kata-kata dari luar, itu yang memiliki kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Kalau kalian nih ada peraturan sekolah, oke, sekali lagi kita ya dulu ya. SMN 1 Bangunan Utara bersahabat. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Bagusan kata-katanya. Alas kaki harus dilepas. Apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu beruang kesempatan ini. Kita untuk mengikuti paparan atau diseminasi dari Pak Devi teman sejawat kita yang bergabung kepada grup kita. Hal ini dilakukan empati dari teman-temannya. Apakah teman-teman itu berempati ketika temannya sudah tidak memiliki pen atau warna, bisa mereka berbagi. Nah, hal-hal itu kalau misalnya di sekolah menumbuhkan rasa empati, simpati itu adalah sebuah sebenarnya budaya positif ya. Kalau itu bisa dikembangkan menjadi sebuah budaya berbagi, budaya ini, nah itu bisa menjadi budaya positif. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa mendengar paparan dari Pak Jai sebagai salah satu guru penggerak yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Pertemuan ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Edi Rahmadi yang telah memberikan izin untuk berbagi dan juga untuk teman-teman semua yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini, di mana untuk kali ini kita akan berbagi masalah budaya positif yang seperti yang setelah dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Bagaimana budaya ini, yang namanya budaya kan berarti harus membudaya, harus ada tertanam di sekolah kita. Bagaimana budaya ini jadi budaya positif, yang tadinya negatif berubah jadi budaya positif. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan tematik dulu ya. Setuju atau tidak? Kita jawab aja sebelum kita ke materi, kita jawab dulu. Setuju atau tidak? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bapak Ibu. Gimana kira-kira? Setuju atau tidak? Kita memberikan hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tergantung situasi dan kondisi. Bersih kan Bu? Tergantung situasi dan kondisi ya. Ada pendapat lain kalau Ibu? Tergantung hukumannya. Hukuman seperti apa yang bisa membuat dia disiplin? Karena hukuman itu kadang dia disiplin di depan tapi tidak mau kayaknya. Iya. Ya, jadi macam-macam nih. Yang jelas tadi tergantung tadi lah. Oke. Bujur atau salah kita lihat dulu. Jadi dia bujur atau salah apa? Kita pahami dulu. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Halnya hal positif. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju? Oke. Setuju? Setuju. Oke. Jadi nomor 2 ini banyak setuju lah. Kalau nomor 1 tergantung. Jadi lah. Kalau nomor 2 setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tergantung situasi dan kondisi. Sama nomor 2
halnya memang positif, tapi apakah pemberian hukuman itu nanti memberikan efek jerah atau tidak, itu satu kan. Jadi yang dihendaki kan sekarang itu bahwa hukuman itu bersifat restitusi kan, artinya bahwa anak itu ketika diberi hukuman dia tidak tersalahkan, tidak dipersalahkan. Kita memberi bentuk hukuman itu supaya dia belajar dari kesalahannya. Kan itu intinya ya, belajar dari kesalahan bukan untuk menyalahkan. Kalau kita hanya menyalahkan, kamu salah ini kemudian hukum. Jadi nomor 2 jadi tergantung dia Pak. Nah, tergantung tadi bagaimana. Bagaimana? Walaupun hukuman itu positif, tapi cara kita memberikannya bagaimana? Tergantung cara. Nah, apakah dia itu hukuman pasti atau itu hanya bersifat restitusi? Iya. Oke, setuju atau tidak setuju aja gitu. Setuju atau tidak? Panjang lebar ya. Ini positif dan nilai-nilai kebaikan ini rasa. Sebelum kita lanjut lagi, ini ada permainan berikut. Kegiatan hafalan tangan. Jadi nanti ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas yang sudah disiapkan. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kesenangan Anda. Jadi tulis ya apa yang berharga kesalahan aja apa kan? Siapa? Oke, ini kan kamu gabung tangan. Oke. 1, 2, 3, 1 menit lah. Oke, ya habis lah. Yang dapat siapa tadi Pak? Nah, ini pemagi PS Manjila, Dewi, ada dapat. Lambat kembali. Yang dapat tadi siapa kan hanya sebaik. Pasrah. Oh, disogok. Yang menjadi kita tanyakan nih, yang hapus membuka alasannya mau membuka. Oh, baik. Dia kenapa Pak membuka dari bagian kenapa? Ada berbagi, video ada berbagi. Bu Rizky Bang, oh dari sini. Kasihan. Oke. Bu ini Bang. Oh, oke, kada mau memberi apa? Berharga banget lah. Nah, kira-kira apa loh yang jadi pelajaran dari kelakuan itu kira-kira apa? Tadi Bapak Ismail mau membuka, Bu Rizky mau membuka, Bu ini mau membuka. Yang membuka lembaga itu siapa? Itu siapa kira-kira? Diri sendiri. Nah ini maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang memegang kontrol diri adalah diri kita. Jadi di sini dikatakan perubahan paradigma. Jika berarti ada perubahan paradigma kita, mindset kita pengen diubah. Ilusi katanya guru itu dapat mengontrol murid. Ya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama tadi kita kembali ke yang awal. Ternyata ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sama seperti tadi kita berikan hukumannya membersihkan lapangan tadi kan positif. Tapi di sini dikatakan bahwa itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk diri. Karena tujuan itu pasti ada tujuannya boleh sama. Misalkan kurang perhatian, jadi minta perhatian guru BK misalkan bisa, atau mau cari tambahan penghasilan bisa, atau malamnya ibunya begadang mau tidur kebutuhan juga. Ada 5 kebutuhan dia ada di sini, 5 kebutuhan pokok manusia.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Ya, banyak. Disiplin positif itu dari teori Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti tadi, pas waktu kita menganggap tadi kan, seandainya kita ada mau membuka, pasti tidak terbuka kan? Artinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi, yang namanya disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi yang kalau mendengar kata disiplin itu sudah kayak apa lah? Jadi apa, menakutkan. Disiplin. Harus disiplin. Ya. Kalau kata disiplin itu sudah disiplin. Padahal asal katanya disiplin itu belajar. Bagaimana anak itu belajar memperbaiki, menghargai dirinya sendiri. Itu menakutkan tadi. Jadi disiplin itu ya proses untuk belajar anak. Itu yang perubahan di kurikulum merdeka sekarang. Selanjutnya, nilai-nilai bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang namanya kebajikan universal, mau suku apapun, mau agama apapun, dia sama pandangannya bahwa itu tuh baik, itu tidak baik. Kan kita punya budaya, apalagi kita Indonesia kan budayanya banyak. Tapi budayanya ada yang menurut semua budaya itu baik. Itu namanya kebajikan universal. Ingin dicapai oleh kurikulum merdeka yang pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila P3. Inilah yang kebajikan nilai, kebajikan universal, budaya yang pengen ditanamkan di sekolah-sekolah itu, budaya positif. Beriman, bertakwa, mandiri, berkritis, berintegrasi global, bertabayun, kreatif, karena sudah meliputi semuanya. Selanjutnya manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau misal kita atau anak itu masih ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, kalau misalkan motivasinya sampai di sana saja, misalkan anak itu beranggapan kalau tidak menulis matematika maka saya tidak dapat nilai bagus dari Pak Zai. Berarti itu masih motivasi eksternal dari anak, belum dari internal. Karena tujuannya adalah supaya dia menghindari hukuman. Hukumannya tadi dengan nilai jelek dan hukuman juga betul. Berarti motivasinya motivasi eksternal sih. Selanjutnya kalau ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk apa melakukan itu? Kalau masih berpikiran ini, maka itu masih motivasi eksternal. Kalau anak itu masih seperti itu. Misalkan anak ada yang bertanya, untuk apa memasukkan apa? Misalkan untuk apa datang tepat waktu? Berarti itu masih motivasi eksternal. Dia mencari kalau misalkan tidak tepat waktu berarti dapat hukuman, atau kalau tepat waktu dapat hadiah. Itu berarti masih motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang lain seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi. Dan disinilah yang kemarin itu banyak pembahasannya, bagaimana imbalan itu ternyata menghukum. Nanti di sini jadi tidak hanya lepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kalau kita kan merdeka belajar nih. Anak itu sudah merdeka gitu. Kalau anak itu masih berdasarkan perintah kita melakukannya itu bukan dari diri sendiri, berarti anaknya masih belum merdeka. Berarti merdeka belajar itu belum tercapai, karena motivasinya mengerjakan itu kan karena kita, bukan dirinya sendiri. Itu namanya motivasi eksternal. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti di sini adalah pemberian ranking ya. Pemberian ranking itu termasuk dalam hukuman yang dihukum oleh penghargaan, di mana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu banyak. Kalau si anak itu biasa untuk diberikan penghargaannya, berhasil nilainya bagus, itu belum tentu dapat penghargaan dari orang lain.
dia akan kecewa biasanya karena terbiasa mendapatkan hadiah atau terbiasa mendapatkan peringkat-peringkat seperti itu. Terus ada bagaimana caranya? Mereka menjelaskan bagaimana caranya agar kita tetap memberi penghargaan. Berikanlah penghargaan ke semua siswa karena siswa itu sudah berhasil melewati satu semester. Kita berikan penghargaan. Orientasinya nilai, bukan lagi orientasinya mampu bisa. Ya, anak itu masih berorientasi di nilai tapi nalarnya tidak jalan, ya sama aja bohong, tidak ada fungsinya lah. Jadi seperti itu. Jadi ini dihukum oleh penghargaan. Hanya di kurikulum merdeka itu sangat tidak kita melakukan perbaikan. Menyebabkan anak menjadi ambisius itu Masuk dalam video. orientasinya pasti adalah nilai. Dia sebagaimanapun pasti akan menetapkan bahwa dia harus memiliki nilai yang bagus, ya kan? Bagi teman-temannya. Pada saat tertentu, rasa ambisius, rasa egois ini pasti lebih tinggi pada yang lain. Itu termasuk kemarin. Dengan apresiasi bagus malah kalau kita berikan apresiasi. Tapi caranya ada cara-cara tertentu yang berbeda. Pertama beri dukungan secara khusus tadi, terus beri pengakuan secara pribadi. Jangan dilihat sama kawan-kawan yang lain. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, ya kan? Tadi misalkan sudah satu semester beri penghargaan ke semuanya. Kita memang sudah tahu bahwa tidak ada rankingan, tapi lagi-lagi kita sendiri yang mengumumkan di kelas. Entah itu karena desakan anak atau memang ada keinginan guru untuk menyampaikan, walaupun dengan bahasa lain dan bahasa begini nih. Ini bukan rankingan ya, ini cuma siapa yang mendapatkan yang tertinggi di kelasmu. Itu sebenarnya juga bentuk hukuman, bentuk penghargaan dan memberi hukuman. Kan kita sudah tahu tuh bahwa dari kemarin-kemarin kan bahwa tidak ada yang namanya pembimbingan. Nah, gimana nih kalau misalnya ini budaya ini kita yang membudayakan dulu sebagai seorang guru untuk itu. Oke, sekalian Pak. Makanya kita kan fungsi dari ini sebenarnya kita menyamakan persepsi ya. Iya. Menyamakan persepsi supaya menjadikan budaya di sekolah kita. Walaupun kebiasaan ya. Paradigma itu bahasa ya. kita itu adalah level Pak, peningkatan, ranking itu bahasanya. Kalau kita membahasakan selain bahasa ranking, artinya itu bahasanya lah ini hanya sekedar bahasa. Walaupun kita tidak bisa menghindari yang namanya perankingan, kan pasti aja kalau dinilai berapapun di Excel pasti yang ke atas, pasti ke atas kan ranking gitu. Nah jadi penekanannya itu bahwa tidak ada rankingan aja kan, itu perolehan nilai aja. Kayak kemarin kan misalnya si Anu merasa anak kan ada yang datang tuh ke wali kelas tuh, tidak mungkin Pak saya nilainya si ini ya gitu kan, karena mungkin saya di ranking si ini karena menurut saya begini nih ya kan, oleh wali kelas kan bisa menjelaskan bahwa kenapa kamu nilai begini karena mata pelajaran pilihan kamu itu yang kamu itu tidak ada gurunya tuh, nah dan sebagainya. Jadi itu salah satu adalah bentuk bahwa penghargaan. Tadi sudah mau hukuminya sendiri, dia merasa jatuh. Padahal dia merasa ya dia lebih kuat pada kawannya, tapi tiba-tiba di dalam kertas itu kan terlihat nama dia di bawah orang lain. Paling kan struktur dalam merdeka kan beda banget. Ya kalau hanya guru sudah mapel pilihannya beda-beda sih. Ya guru sudah menyampaikan dengan benar Pak, tapi paradigma anaknya harus kita ubah gitu loh. Jadi kalau kita sudah sama persepsi kita bahwa kita tidak meranking, kita nyaman deh. Inya kemanapun petapun kan sama jawabannya itu. Kita sebagai sekolah penggerak itu ada pionir untuk membudayakan, gitu lah. Kita adalah pionir untuk membudayakan. Kalau di SD, di SMP masih seperti itu. Nah kita sudah yang kita mencoba untuk membudayakan itu kan. Makanya kan budaya positif kan ini. Sama ini. Siapkah orang tuanya menerima itu? Ingat kalau tadi yang kedua sudah siapkah dunia kerja ketika melihat transfer anak nilai kita itu 40, 50, 70, mereka bisa menerima siswa kita yang nilainya sesuai dengan capaian kompetensi ataukah nilai fiktif yang hanya berdasarkan nilai KKM. Kan nilai KKM itu walaupun dia 20, dia kan kasih 70, 75 sesuai dengan KKM-nya. Yang ketiga, apakah sudah dunia pendidikan atas itu sudah siap? Di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi.
Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Kita coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Sudah dicoret-coretnya. Dia sendiri kan mencoretkan? Iya. Ya, konsekuensi. Digantinya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat Konsekuensi. Konsekuensinya menyenggol, jadi membersihkan, suruh membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kejokan. Nah, gimana Bu? Hukuman ya? Oke. Walaupun kejokan ya? Walaupun kejokan, itu termasuk hukuman. Saya ini ada tidak masuk dalam itu tapi yang ini tergantung situasi. Di sini itu ada komit malah jawabannya Mas. Iya. Itu harusnya. Kemarin kita di kenapa jadi konsekuensi? Mungkin sudut pandangnya kata lihat melihat dari berhubungan ke apa yang diberikan itu dengan pelajaran. Ternyata ya begini. Sebenarnya kalau yang juga lari, sama-sama lari kan. Tapi dia terlambat. Dia terlambat ya. Soalnya larinya. Masa dikatnya masih Konsekuensi. terus paksaan termasuk dari resolusi, termasuk dari memberikan pilihan kepada anak. Jadi bukan kita yang menawarkan pilih A, B, C kan, tapi anak sendiri yang memilih. Memberikan pemikiran supaya dia berkembang pikirannya apa menyelesaikan masalahnya. Terus yang ini kalau konsekuensi ini apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan terima kasih? Oke. Ini ada tabel liar. Hormat itu terlihatnya bagaimana, terdengarnya bagaimana, berperilakunya bagaimana. Ini sama-sama kita sama siswa. Terus membuka pengalaman siswa yang namanya hormat itu bagaimana. Terlihatnya ya karena hormat itu kelihatannya bagaimana. Terus terdengarnya bagaimana. Jadi kalau hormat itu terdengarnya suara ininya, kata-katanya bagus, tidak ada lagi kata-kata yang macam-macam, itu kan terdengar. Perilakunya bagaimana? Orang yang hormat itu perilakunya bagaimana? Kita berikan kepada siswa, kita lemparkan open mic ya. Kita terbuka kepada anak-anak sambil mengisi. Ini namanya tabel Y atau bisa menggunakan yang sebelah ini, tabel T. Tabel T itu pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada manusia, yang memerdekakan manusia, menjalankan seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi, Nabi dari SMA Selatan Utara sudah memaparkan tentang budaya positif yang nanti akan kita coba perlahan kita terapkan di sekolah kita sehingga nilai positif yang dibawa ini bisa kita terapkan
regenerasi untuk PNS ini.